Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Kelas. Kali ini kita akan mempelajari materi yang ke-10 yaitu partikel jamaja. Nah, partikel jamaja itu ada dua kata kunci, yaitu sunso sama jeksi. Apa itu sunso? Sunso itu artinya urutan, dan jeksi itu artinya apa ya? Bisa diartikan langsung atau pada saat itu juga, kayak gitu. Itu jeksi. Nah, untuk jamaja itu rumusnya apa? Rumusnya itu kata kerja plus langsung aja jamaja. Jadi entah itu kata kerja berakhiran dengan konsonan maupun vokal, tambah aja jamaja. Contohnya kayak semacam kayak mokta, biasa makan, dannya kita hilangkan, jadi mok, terus kita tambahkan jamaja, jadi mok jamaja. Nah, terus lanjut kayak semacam kayak gada, pergi, dannya kita hilangkan jadi ga, karena berakhir dengan vokal tetap aja kita tambahkan jamaja, jadi langsung aja jadi gajamaja. Nah, gitu. Gampang kan untuk rumusnya. Nah, untuk artinya itu bisa diartikan bisa ditambahkan segera setelah, kayak gitu. Segera setelah atau diartikan setelah juga nggak apa-apa, itu jamaja, kata kerja. Oke, atau bisa dibilang kata kerja satu, karena kata kerja di depan gitu. Oke, contohnya di sini mana? Oje nomu pigoneso nupchamaja jami derota. Kita ulangi. Oje, kemarin. Nomu itu bisa diartikan sangat atau terlalu. Pigoneso, pigon itu artinya capek atau lelah. Heso itu karena. Nupchamaja, setelah berbaring atau segera setelah berbaring. Itu nup. Nup itu berbaring, jamaja itu segera setelah atau setelah juga nggak apa-apa. Jami derota itu satu satuan bisa diartikan tertidur. Jami derota itu. Kita artikan. Nah, kita artikan dari sini dulu. Ingat, aoheso itu bisa diartikan dari tengahnya dulu. Ojinomu pigoneso. Karena saya kemarin sangat lelah, gitu. Karena kemarin saya sangat lelah. Ingat, so kalau diartikan dari tengah ada tambahan jadi. Karena titik-titik jadi. Karena kemarin saya sangat lelah, jadi nub jamaja jami derota. Jadi saya tertidur segera setelah berbaring atau saya tertidur setelah berbaring. Kita ulangi. Oje nomu pigoneso nub jamaja jami derota. Karena kemarin saya sangat lelah, jadi saya tertidur segera setelah berbaring. Kayak gitu. Itu jamaja. Nah, kita mulai ke tambahan. Tambahan contoh soalnya kayak gini. Jibe ojamaja son barel kekesi siseseo. Jibe itu ke rumah. Ojamaja, nah segera setelah pulang. Oh, itu bisa diartikan datang, tapi kalau jibe oda itu lebih sering diartikan pulang. Nah, untuk kosakatanya di sini pulang. Nah, di sini segera setelah. Segera setelah pulang ke rumah. Nah, yang paling enaknya jamaja. Jadi kalau jamaja udah diartikan terakhiran. Jadi kita artikan dari belakang dulu gitu. Yaitu sinbarel kekesi seseo. Sonbal. Sonbal itu singkatan dari son gua bal. Son itu tangan, bal itu kaki. Jadi tangan dan kaki itu sonbal. Sama aja kayak sujo, sutgarak, jotkarak kayak gitu. Sendok dan sumpit. Nah, sonbal itu singkatan dari son gua bal. Terus kayak kesi itu kata keterangan yang artinya bersih, siseseo. Itu artinya cucilah. Nah, kita artikan dari belakang dulu, siseseo, cucilah. Baru ke objek, sinbal. Cucilah
cucilah tangan dan kaki. Kekesi, kata keterangan dengan bersih. Jadi untuk kata keterangan bisa diartikan dengan atau secara bersih atau dengan bersih. Itu keket. Nah, kekesi, kata keterangan. Cucilah tangan dan kaki secara bersih segera setelah pulang ke rumah. Itu jamaja. Itu. Terus kita lanjut ke kalimat kedua. Jibe dochak ha jamaja. Biga ogi shijakessoyo. Jibe dochak ha jamaja. Jibe ke rumah, dochak tiba. Tiba ke rumah bisa diartikan tiba ke rumah atau pulang ke rumah juga nggak apa-apa. Tiba diartikan tiba aja nggak apa-apa. Tiba ke rumah. Jamaja segera setelah biga oda. Itu artinya bi hujan, odanya itu datang atau bisa diartikan turun hujan, biga oda. Terus ginya itu semacam kayak tata bahasa. Nanti sijakessoyo. Ginya tata bahasa tapi nanti kita akan bahas. Sijakessoyo itu artinya mulai. Oke. Sijakessoyo. Jadi langsung aja diartikan mulai. Nah, langsung dari belakang mulai turun hujan. Gitu. Terobos saja dari belakang ke depan. Mulai turun hujan segera setelah tiba di rumah. Jadi gitu, bisa diartikan ke rumah atau di rumah aja lebih enak. Dalam bahasa Indonesianya diartikan di rumah. Kayak gitu. Jibe dochak jamaja, biga ugi shijakessoyo. Mulai turun hujan segera setelah tiba di rumah. Kayak gitu. Terus selanjut kalimat ketiga, Jidongseng. Adik laki-laki saya. Jidongseng itu adik saya kayak gitu. Kalau namdongseng adik laki-laki, yodongseng adik perempuan. Terus hangsang itu artinya selalu. Jibe oda tadi pulang ke rumah. Jamaja, jimaja lagi. Jamaja segera setelah komputer buto koyo. Oke, buto itu artinya bisa diartikan mulai. Kyoyo diartikan menyalakan. Jadi mulai komputer menyalakan. Nah, kalau diartikan itu kurang enak, jadi kita bisa buto bisa ada dua arti. Bisa ada tiga ya, Bisa diartikan mulai, bisa diartikan sejak, bisa diartikan terlebih dahulu. Nah, itu buto. Nah, dalam konteks ini, buto diartikan terlebih dahulu, yaitu. Jadi, dari ke partikel penanda topik dulu, jidongseng. Nah, kita artikan di sini. Baru kalau di sini sama sini, kita artikan dari belakang terobos ke depan. Jadi dari koyo, buto koyo, baru langsung terobos ke jibe oja maja kayak gitu. Terus kita mulai. Adik laki-lakiku atau adik laki-laki lagi. Adik saya hangsang. Nah, yang paling nyebelin hangsang itu meskipun taruhnya di dekat jibe tapi dia diartikan di sini. Jadi hangsang itu bisa taruh di jibe, bisa nanti juga kalimatnya kayak gini, buto hangsang koyo. Jadi untuk kata keterangan semacam hangsang, jaju itu fleksibel, dia terserah gitu, sekarepe dewek kayak gitu. Jadi mau taruh hangsang di jibe, hangsangnya di dekat koyo, itu sama aja dalam bahasa Indonesia. Diartikan terlebih dahulu. Jadi adik saya selalu menyalakan komputer buto terlebih dahulu. Ojamaja segera setelah datang atau pulang jibe ke rumah itu. Jadi diartikan jedongsengan hangsang jibe ojamaja komputer buto kyoyo.
Adik saya selalu menyalakan komputer terlebih dahulu, segera setelah pulang ke rumah. Kayak gitu. Terus kita mulai ke kalimat selanjutnya. Komputer benar. Jonen, ironaja achimal mogoyo. Nah, di sini Jonan itu bukan saya, tapi John itu nama orang, John. Nama bahasa Inggris, orang Inggris. John, ironaja maja. Achimal mogoyo. Ironada itu artinya bangun. Jamaja itu segera setelah. Achimal mogoyo itu satu satuan artinya apa? Artinya sarapan. Itu. Atau makan pagi. Sarapan aja nggak apa-apa. Nah, biasa kita artikan dari partikel penanda topik dulu, baru ininya gabung sama irona jamaja, achimal mogoyo, kayak gitu. John, sarapan segera setelah bangun, gitu. John, sarapan segera setelah bangun. Nah, jadi kayak gitu, itu jamaja. Terus apa ya? Untuk konteks jamaja, ini kan ada kata kerja. Kata kerja 1, jamajanya kata kerja 2 di sini. Nah, oke. Di sini jamaja dia itu apa aja? Mau bentuk lampau, mau bentuk perintah, ajakan, masa depan atau apapun bebas. Itu di kata kerja yang bagian kedua di setelah jamaja, kayak gitu. Namun ketika di kata kerja yang pertama di depan jamaja, dia nggak bisa pakai get, dia nggak bisa pakai bentuk masa depan maupun masa lampau, out kayak gitu, bentuk lampau. Dia nggak bisa. Kayak gitu. Jadi kalau jamaja kata kerja kedua dia bisa apa aja, mau perintah, ajakan dan lain-lain. Tapi untuk kata kerja pertama dia itu nggak bisa untuk bentuk lampau maupun masa depan. Kayak gitu. Apalagi bentuk perintah atau apapun. Itu jamaja. Nah, jadi sehingga semacam kayak Jonen, langsung aja bentar. Jadi semacam kayak Jonen, ironat jamaja, achiman mogoyo, atau lebih enaknya Jonen oje, biar ada bentuk lampau gitu, make sense gitu. Jonen oje ironat jamaja, achiman mogoyo. Nah, John kemarin sarapan segera setelah bangun, kayak gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Jadi bentuk lampau di sini itu nggak bisa dalam kalimat jamaja. Dia bisanya pakai ininya dihilangkan langsung aja, irona jamaja, atau lebih tepatnya nanti kayak gini. Kalau mau kalimat lengkap, kalimat tepatnya Jonan oje irona jamaja achimal mogossoyo, kayak gitu. Jadi bentuk lampaunya ada di terakhiran kalimat atau kata kerja terakhir. Itu makanya jamaja akan benar dalam kalimat bahasa Korea gitu. Nah, terus kita mulai. Jadi untuk jamaja itu ada tata bahasa yang agak sinonim dengan jamaja. Kenapa agak sinonim? Karena apa ya? Ada beberapa yang jamaja bisa, tetapi di partikel ini nggak bisa gitu. Semacam kayak partikel ja. Nendero itu kadang-kadang bisa diartikan segera setelah. Giga musopke itu bisa diartikan segera setelah juga. Giga bapege itu juga bisa diartikan segera setelah, kayak gitu. Nah, kenapa diartikan agak sinonim semacam kayak ja? Itu nggak bisa sama kalimat perintah sama ajakan kayak gitu. Terus nendero juga dia itu nggak bisa sama bentuk lampau
gitu. Dan ya giga musabke, giga papuke juga sama, dia itu lebih sering ke sesuatu yang langsung terburu-buru gitu, emang sama kayak segera setelah gitu. Giga musabke nanti kita lebih pedalami konteksnya ketika ada di soal gitu, giga musabke, giga papuke gitu. Nah, kita mulai ke kesimpulannya. Jadi ke kesimpulan untuk jam aja, dia diartikan segera setelah. Nah, di kalimat depan dia nggak bisa pakai bentuk lampau dan bentuk masa depan, tetapi di subkalimat ini juga subkalimat belakang, subkalimat depan, subkalimat belakang bisa dipakai apa aja, entah itu perintah, ajakan, terus lampau, masa depan, dan lain-lain, terserah gitu. Terus kita mulai. Oke, terus untuk sinonimnya tadi, sinonimnya bisa nanti ada nendero, partikel ja, terus giga musabke, giga bapeke. Nah, ini sinonimnya gitu. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.